Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai teknik spektroskopi. Jadi teknik spektroskopi ini adalah suatu teknik fisikokimia yang mengamati mengenai interaksi atom atau molekul dengan radiasi elektromagnetik. Di mana interaksi antara atom maupun molekul ini akan menghasilkan 3 kemungkinan. Yang pertama adalah penyerapan atau absorpsi. Yang kedua adalah emisi. Dan yang ketiga adalah hamburan atau scattering. Jadi, sekali lagi hasil interaksi tersebut bisa menimbulkan 3 kemungkinan. Yang pertama adalah absorpsi atau penyerapan. Yang kedua adalah emisi atau pemancaran. Dan yang ketiga adalah hamburan atau scattering. Nah, ketika interaksi tersebut menghasilkan proses yang dinamai dengan absorpsi, maka metode analisis dengan prinsip absorpsi diantaranya adalah spektrofotometri UV visible atau spektrofotometri inframerah. Dan jika interaksinya menghasilkan hamburan atau scattering, maka metode analisisnya adalah spektrofotometri Raman. Dan jika interaksinya adalah gabungan dari penyerapan dan pemancaran, maka akan menghasilkan suatu metode diantaranya fotoluminesensi, fluoresensi, atau fosforesensi. Nah, jika kalian masih bingung dengan kata-kata radiasi elektromagnetik atau REM, jadi radiasi elektromagnetik ini adalah cahaya. Ya, cahaya atau foton dalam semua bentuk yang beraneka ragam. Jadi bentuknya bisa berupa sinar X, sinar UV, sinar visible, radiasi inframerah, atau gelombang radio dan TV. Oke, ini adalah persamaan Planck yang menyatakan bagaimana cara menghitung energi cahaya atau energi foton. Di mana menurut Planck, energi foton itu merupakan perkalian antara tetapan Planck dilamakan dengan H dengan frekuensi dilamakan dengan nu. Sedangkan frekuensi itu sendiri merupakan pembagian antara kecepatan cahaya dibagi dengan panjang gelombang. Maka menurut Planck, energi cahaya atau energi foton sama dengan H dikali C per lambda. Nah, cahaya itu memiliki energi tertentu dan dapat menyebabkan transisi tingkat energi yang berbeda. Jadi setiap cahaya itu masing-masing memiliki energi tertentu. Jadi ketika dia mengenai molekul atau atom pada sampel yang diukur, itu akan menyebabkan atom atau molekul di dalam sampel tersebut mengalami transisi tingkat energi yang berbeda. Tadi, setiap spesies kimia atau sampel yang diukur itu mempunyai tingkat energi yang berbeda, maka transisi perubahan energinya juga berbeda. Nah, karena transisi perubahan energi yang berbeda ini, maka spektrum setiap spesies kimia itu adalah khas. Nah, ini adalah hukum dasar spektroskopi, di mana sudah saya jelaskan sedikit ya di minggu lalu, jika suatu berkas sinar melewati suatu medium homogen, medium homogen ini apa? Medium homogen ini adalah suatu sampel ya, sampel yang ditempatkan dalam tempat sampel. Kalau dalam spektroskopi, tempat sampelnya itu namanya adalah kuvet. Dia adalah kotak transparan tempat dimasukkannya sampel. Jadi ketika berkas sinarnya ini tergantung instrumennya apa. Tadi misalnya jika interaksi antara rem dengan molekulnya itu adalah absorpsi, maka sinarnya yang dipancarkan adalah sinar UV. Nanti ketika berkas sinar melewati medium homogen itu sebagian dari sinar yang datang akan diabsorpsi dan sisanya akan ditransmisikan. Di mana menurut Lambert Beer dan disempurnakan oleh Boger bahwa T atau transmitansi jumlah cahaya yang ditransmisikan itu sama dengan IT dibagi dengan I0. Jadi transmitansi sama dengan perbandingan antara intensitas cahaya yang diteruskan dibandingkan dengan intensitas cahaya yang datang, atau sama dengan 10 pangkat ABC.
Kemudian di mana sudah dijelaskan juga minggu lalu ya, A adalah tetapan absorptivitas molar atau bisa juga dinamakan dengan epsilon. B adalah jarak tempuh optik, berarti kalau di sini kalau di spektrofotometri itu adalah tebal kuvet, dan C adalah konsentrasi sampel. Kemudian jika kita logkan T transmitansi itu maka sama dengan log IT dibagi dengan I0, maka 10-nya hilang sama dengan minus ABC. Atau diturunkan lagi log 1 per T sama dengan log IT per 0 sama dengan ABC, dan itu sama dengan A atau absorbansi. Jadi kalau dari rumus ini itu bisa diambil log 1 per T sama dengan ABC. Log 1 per T sama dengan A itu betul. Atau misalnya log IT per 0 sama dengan A itu juga betul. Nah, ini ada soal seorang mahasiswa UPI melakukan pengukuran suatu larutan dengan alat spektronik 20 dan diperoleh data sebagai berikut. Persentenya sekian. Nah, yang ditanyakan adalah absorbansinya. Dihitung absorbansi dari larutan tersebut. Maka kita bisa menggunakan rumus yang sebelumnya ya. Sen T. Maka T-nya itu sendiri adalah 0,20. Maka log 1 per 20 itu sama dengan absorban. Maka absorbannya untuk yang nomor 1, A-nya sama dengan 0,699. Oke, maaf ya jika kurang jelas. Baik, saya akan lanjutkan. Oke, untuk tabel kedua, ketiga, dan keempat, yang 40, 60, dan 80, silahkan kalian kerjakan sendiri ya. Sebagai tugas, tapi tidak usah dikumpulkan. Kita akan bahas minggu depan. Baik, kemudian ini yang kemarin saya tugaskan, hukum Lambert-Beer, ya hampir semua jawabannya benar. Jadi kan sebenarnya Lambert-Beer itu menyatakan bahwa nilai absorbansi itu berbanding lurus dengan perkalian antara absorptivitas molar dengan jarak tempuh optik atau B dan konsentrasi. Di mana hukum Lambert-Beer itu sendiri berlaku apabila yang pertama, jika suatu berkas radiasi monokromatik yang sejajar jatuh pada medium pengabsorpsi secara tegak lurus akan menurunkan intensitas berkas. Yang kedua, jika suatu berkas radiasi monokromatik mengenai medium yang transparan, laju pengurangan intensitas dengan ketebalan medium sebanding dengan intensitas cahaya. Yang ketiga, intensitas berkas radiasi monokromatik berkurang secara eksponensial bila konsentrasi zat pengabsorpsi bertambah. Oke, maka hukum Lambert-Beer ini dinyatakan absah atau sah jika cahaya yang digunakan adalah monokromatik. Karena jika tidak, maka akan diperoleh dua nilai absorban pada dua panjang gelombang. Apa itu cahaya monokromatik? Cahaya monokromatik itu jadi cahaya yang dipancarkannya hanya satu panjang gelombang saja. Kemudian yang kedua, tidak berlaku untuk larutan yang pekat. Keruh bersifat memancarkan pendar fluor. Jadi rumus yang tadi bahwa absorbansi sebanding dengan absorptivitas molar dikalikan dengan jarak tempuh optik dikalikan dengan konsentrasi itu tidak berlaku jika larutannya pekat. Jadi larutannya harus encer, baru berlaku hukum Lambert-Beer. Kemudian berlaku juga jika selama pengukuran tidak terjadi reaksi polimerisasi, hidrolisis, asosiasi, atau disosiasi. Jadi selama pengukuran diharapkan antara sampel di dalam sampel itu tidak terjadi reaksi apa-apa. Nah, maka jika suatu sistem mengikuti hukum Lambert-Beer, tadi kan absorbansi itu sebanding dengan konsentrasi dikalikan dengan tebal kuvet dikalikan dengan absorptivitas molar, maka akan menghasilkan suatu kurva absorbansi terhadap konsentrasi yang berbanding lurus.
Berdasarkan hukum Lambert-Beer tadi, silakan kalian bisa mengerjakan soal ini. Nah, yang pertama, diketahui absorptivitas molar suatu kompleks berwarna itu sebesar 3,2 kali 10 pangkat 3. Oke, ini satuannya kurang ya, satuannya adalah absorptivitas molar tidak bersatuan. Oke. Absorptivitas molar suatu kompleks berwarna adalah 3,2 kali 10 pangkat 3. Ini adalah epsilon ya, atau A kecil. Kemudian hitung absorbansi suatu larutan dengan konsentrasi. Ini adalah C. Lebar selnya 50 nanometer. Ini berarti B. Oke, di sini ada A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, C-nya sudah ada. Maka dicari apa namanya, absorbansi A atau A besar. Oke, kemudian soal yang nomor 2 itu hitung absorptivitas suatu senyawa bermassa molekul 144 jika 1 kali 10 pangkat 9 gram mililiter larutan mempunyai absorbansi 0,400 pada sel 1 cm. Nah, ini yang dicari adalah A kecil atau epsilonnya. Oke, kemudian saya ralat ya, tadi satuan untuk absorptivitas molar adalah liter mol pangkat min 1 cm pangkat min 1. Liter mol pangkat min 1 cm pangkat min 1. Berarti ini satuan absorptivitas molarnya adalah 3,2 kali 10 pangkat 3 liter mol pangkat min 1 cm pangkat min 1. Kemudian apa sih spektroskopi, spektrometer, spektrofotometer gitu ya, bahasan banyak. Nah, tadi kan spektroskopi itu sendiri dia adalah teknik ya. Teknik tersebut menjadi dasar digunakannya instrumen-instrumen sebagai pengukur sinyal hasil interaksi antara materi dengan cahaya atau REM atau foton ya. Gitu. Jadi kalau spektroskopi itu adalah tekniknya, maka spektrometer dan spektrofotometer itu adalah instrumennya. Jadi spektrofotometer dan spektrometer adalah instrumennya. Spektrometer adalah instrumen. Bedanya apa? Spektrometer adalah instrumen yang menggunakan monokromator celah. Kalau spektrofotometer adalah spektrometer yang dilengkapi dengan detektor yang bersifat fotolistrik. Ya. Jadi kalau kalian melihat di lab itu ada UV vis ya. Nah, dia itu adalah spektrometer UV vis. Kenapa? Karena dia belum dilengkapi dengan detektor yang bersifat fotolistrik. Jika sudah ada detektornya, maka hasilnya itu akan langsung muncul dalam bentuk kurva. Kurva berarti detektornya itu dihubungkan dengan suatu komputer, suatu apa ya alat lagi lah, kalau nggak komputer, laptop dan sebagainya. Dan satu set ya, tidak bisa misalnya terpisah. Hari ini laptopnya dihubungkan dengan alat itu, besok laptopnya dibawa lagi gitu. Jadi memang satu set antara spektrofotometer itu memang sudah ada detektor dan dilengkapi dengan monitornya. Nah, kemudian kita beralih ke spektrofotometri UV vis. Ya. UV vis ini sebenarnya gabungan antara spektrofotometri UV dan spektrofotometri visible. Spektrofotometri UV vis adalah teknik analisis spektroskopi yang memakai sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet dekat, yaitu 190 sampai 380 nanometer. Jadi sumber radiasinya itu adalah sinar UV yang intensitasnya yang panjang gelombangnya berada di antara 190 sampai 380 nanometer, dan sinar tampak atau visible yang panjang gelombangnya berada di antara 380 sampai 780 nanometer. Dengan menggunakan instrumennya adalah spektrofotometer. Jadi diulangi lagi, UV vis adalah teknik analisis spektroskopi yang memakai sumber radiasi UV dengan panjang gelombang segini dan sinar tampak atau visible dengan panjang gelombang segini. Jadi senyawa-senyawa yang diukur dengan spektrofotometri UV vis itu adalah senyawa-senyawa yang panjang gelombangnya berada antara 190 sampai 780. Dari mana kita tahu? Ada datanya. Jadi misalnya si senyawa ini berwarna apa tuh? Berwarna apa?
maka panjang gelombangnya berapa, maka oh dia bisa nih pakai UV. Misalnya dia warnanya lebih warnanya itu lebih tampak gitu. Maka kemungkinan dia ada di 380 sampai 780, maka oh dia bisa diukur menggunakan visible atau sinar tampak. Nah, UV vis ini melibatkan energi elektronik yang cukup besar pada molekul yang dianalisis sehingga lebih banyak dipakai untuk analisis kuantitatif dibandingkan untuk analisis kualitatif. Ini adalah ilustrasinya. Jadi misalnya suatu sampel itu ketika akan diukur dia berada pada keadaan ground state ya. Ketika dia diberikan radiasi UV vis, maka dia akan tereksitasi dengan kecepatan 10⁻⁸ sampai 10⁻⁹ second. Tereksitasi dari M menjadi M bintang. Nah, proses eksitasi ini itu tentu membutuhkan suatu energi. Nah, tadi kan UV vis itu prinsipnya dia adalah absorpsi. Jadi penyerapan UV vis itu tadi akan menghasilkan eksitasi atau transisi elektron bonding ke orbital P atau orbital N atau orbital ya. Orbital P, orbital N, atau orbital sigma. Nah, jadi seperti kita tahu bahwa terdapat 3 macam distribusi elektron di dalam suatu molekul organik, yaitu orbital elektron P, orbital elektron sigma, dan orbital elektron yang tidak berpasangan atau N. Nah, ini adalah orbital elektron sigma, ini adalah orbital elektron N, dan ini adalah orbital elektron ikatan atau P. Kemudian ini tadi ketika suatu molekul awalnya dia berada di ground state, ketika diberikan suatu radiasi dia akan mengalami eksitasi dari orbital bonding ke orbital antibonding. Nah, contoh jenis-jenis transisi atau eksitasi itu yang pertama, jika transisi terjadi dari sigma ke sigma bintang ya. Ini adalah merupakan suatu transisi yang jauh ya, dia adalah paling jauh. Energinya otomatis karena dia paling jauh, dia membutuhkan energi yang paling besar. Otomatis karena energinya besar, maka panjang gelombang maksimumnya itu kecil, yaitu kurang dari 150 nanometer. Kenapa seperti ini? Ini kan sesuai dengan rumus yang paling tadi ya, bahwa E sama dengan HC per lambda. Ini kan sesuai yang tadi bahwa E sama dengan HC per lambda, maka E dengan lambda itu berbanding terbalik. Maka jika energinya yang dibutuhkan besar, maka panjang gelombangnya akan kecil. Kecil di sini berapa? Yaitu kurang dari 150 nanometer. Nah, ini apa sih? Senyawa-senyawa dengan panjang gelombang yang kecil itu sukar diamati. Tadi kan seperti dijelaskan sebelumnya bahwa ultraviolet itu bisa mengukur panjang gelombang di 190 sampai 380 nanometer. Jika kurang dari itu, contohnya di 150 nanometer, seperti contohnya CH4, ya itu maksimumnya di 125 nanometer, itu akan sukar diamati absorbansinya. Transisi yang dapat diamati itu jika panjang gelombangnya tadi lebih dari 180 nanometer. Nah, senyawa dengan panjang gelombang lebih dari 180 nanometer itu terjadi pada senyawa yang mengandung gugus fungsional atau kromofor dan energi eksitasinya rendah. Jadi, suatu senyawa yang mengalami transisi atau eksitasi dari sigma ke sigma bintang itu tidak dapat diukur menggunakan spektrofotometer UV. Nah, kemudian transisi selanjutnya yaitu dari N ke sigma bintang. Ini terjadi pada senyawa jenuh, yaitu elektron yang tidak berpasangan. Energi yang dibutuhkannya rendah,
sehingga panjang gelombangnya itu antara 150 sampai 250 nanometer panjang gelombangnya. Contohnya metanol, lambda max-nya di 184 nanometer, absorptivitas molarnya di 15. Bisa tidak ini diukur dengan UV? Tadi kan UV di 190 ya. 190. Jadi 184 nanometer itu tetap belum bisa diukur menggunakan UV. Jadi masih sulit untuk diukur. Kemudian transisi yang ketiga adalah dari N ke Pi bintang. Ini membutuhkan energi yang kecil, panjang gelombangnya panjang, yaitu dari 200 sampai 700 nanometer, dan absorptivitas molarnya antara 10 sampai 100. Nah, kalau ini bisa diukur menggunakan UV vis. Kemudian transisi dari Pi ke Pi bintang, ini biasanya berupa senyawa organik yang tak jenuh, absorptivitasnya dari 1000 sampai 10.000. Nah, panjang gelombangnya berarti lebih besar dari ini, berarti tidak masuk dalam range UV atau maupun visible UV, atau ternyata dia tidak bisa. Begitu. Itu bisa terjadi karena adanya pergeseran panjang gelombang. Nah, pergeseran panjang gelombang ini yang pertama dipengaruhi oleh pengaruh pelarut. Jadi kan si senyawa itu supaya diukur kan dia dilarutkan terlebih dahulu ya. Nah, pelarutnya itu biasanya pelarut polar, karena biasanya yang diukur menggunakan UV vis adalah senyawa-senyawa organik. Nah, dalam pelarut polar itu terjadi transisi dari orbital elektron yang tidak berpasangan ke orbital Pi bintang ya. Ini disebut dengan pergeseran hypsokromik. Pergeseran biru atau hypsokromik. Kemudian dalam pelarut polar, nah transisi itu bisa terjadi juga antara dari Pi ke Pi bintang. Jadi ini si transisinya itu bukan terjadi kan harusnya si transisinya itu hanya terjadi pada senyawanya. Nah, jika si transisinya itu juga terjadi pada pelarutnya, maka bisa mengakibatkan yang namanya pergeseran panjang gelombang. Nah, ini akan terjadi pada lambda yang lebih panjang. Kalau yang ini tadi, jika dalam pelarutnya terjadi transisi dari N ke Pi bintang, maka terjadi pergeseran ke panjang gelombang yang lebih pendek. Jadi misalnya si molekul itu bisa diukur di 200 nanometer, ternyata dia bergeser panjang gelombangnya ke 150 nanometer. Itu namanya pergeseran hypsokromik. Nah, kalau misalnya harusnya dia bisa diukur di 190 nanometer, oh ternyata dia jadi terukur di 230 nanometer. Maka itu namanya adalah pergeseran batokromik. Kemudian selain pengaruh pelarut, pergeseran panjang gelombang juga bisa terjadi karena adanya pengaruh konjugasi. Konjugasi ini menyebabkan tingkat energi orbital Pi bintang turun, sehingga energi menjadi turun ya lebih kecil, sehingga lambda max-nya menjadi lebih besar. Tadi kan ya, jadi lambda max berbanding terbalik dengan energi. Maka ini disebutnya pergeseran batokromik karena lambdanya bergeser ke arah yang lebih besar. Nah, tentu kalian tahu apa yang dimaksud dengan ikatan terkonjugasi ya, silakan kalian cari. Kemudian contoh senyawanya juga seperti apa. Selain itu juga kalian bisa mencari apa itu gugus kromofor ya. Jadi selain tadi mengerjakan soal yang tadi, kalian juga cari apa yang dimaksud dengan ikatan terkonjugasi, apa itu senyawanya, contoh senyawanya, dan apa itu senyawa yang memiliki gugus kromofor. Nah, lambda max itu bisa kita prediksikan. Jadi contoh, dasarnya itu seperti ini. Jadi jika rantainya C, 4C begini dan ada 2 ikatan lengkap, maka kemungkinan di lambda max itu di 217 nanometer. Dan jika misalnya ada gugus lain, misalnya O, maka lambda max itu kira-kira 215 nanometer. Kemudian, bagaimana jika ada cabang? Ya. Jika misalnya ada cabang di C nomor 2, ini ya, C nomor 2 dekat dengan O, itu maka lambda max itu bertambah 10 nanometer. Kemudian jika di C yang ini, maka lambda max-nya bertambah 12 nanometer. Jika di C yang ini, jika ada 2 di gamma dan di sigma, itu maka akan bertambah alfa, beta. Ya, jika ada 2 di C nomor 1, 2, 3, 4, di C nomor 4 dan nomor 5,
itu akan bertambah 18 nanometer. Kemudian jika ada ekstra satu pasang lagi rantai C, maka akan bertambah 30 nanometer. Dan akan bertambah 5 nanometer untuk bentuk EXO. Nah, ini juga ada lagi. Kalian bisa mencoba menghitung berdasarkan perkiraan yang tadi. Kalian bisa memprediksikan lambda max untuk dua senyawa ini. Oke, ini kita lewat ya. Ini adalah absorpsi oleh senyawa aromatik. Jadi aromatik itu transisinya dari pi ke pi bintang, kemudian kemungkinan ada 3 puncak di 184 nanometer, 204 nanometer, dan 256 nanometer. Ini adanya auxokrom. Nah, jadi syarat suatu senyawa bisa diukur menggunakan UV vis. Yang pertama dia harus punya kromofor, yang kedua dia harus punya gugus auxokrom. Adanya auxokrom mengakibatkan adanya pergeseran merah. Apa itu pergeseran merah? Pergeseran merah itu batokromik ya. Jadi lebih lambdanya bergeser ke yang lebih besar. Auxokrom itu apa? Auxokrom itu gugus fungsi yang tidak menyerap di daerah UV tapi dapat menggeser puncak kromofor. Nah, kalian juga cari apa saja itu gugus auxokrom. Kromofor apa saja, auxokrom apa saja, terkonjugasi apa saja. Kemudian ada juga jika suatu senyawa yang diukur itu mengandung absorpsi anion anorganik, maka terjadi transisi dari N ke pi bintang. Contohnya nitrat, nitrit, dan karbonat. Nah, coba kalian prediksikan kalau N ke pi bintang itu tadi energinya bagaimana? Besar atau kecil? Nah, tadi kan energinya besar atau kecil itu mempengaruhi ke panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya. Baik, saya kira untuk untuk kuliah hari ini saya cukupkan sampai sini. Oke, minggu depan bahasannya masih mengenai spektrofotometri UV. Kita akan bahas mengenai instrumentasi dan perhitungannya. Seperti biasa, jika ada yang ditanyakan bisa diisi di forum diskusi ya. Nanti saya akan buat lagi untuk minggu ini.